Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM H71219023. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang turunan mesoderm, yaitu jantung dan pembuluh darah. Mesoderm sendiri yaitu merupakan sel-sel yang berada pada lapisan tengah yang terletak di antara ektoderm dan endoderm. Nah, mesoderm ini mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan reproduksi, dan juga jantung dan pembuluh darah. Kemudian jantung. Nah, jantung ini merupakan organ penting dalam tubuh yang menjadi pengendali utama dalam sistem sirkulasi darah. Nah, dalam proses memompa darah itu ada yang namanya kontraksi dan relaksasi. Nah, kontraksi di sini yaitu darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme itu dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung dan ditukar dengan oksigen. Sedangkan untuk relaksasi yaitu darah yang kayak akan oksigen dipompa dari paru-paru melewati jantung ke seluruh tubuh. Kemudian untuk fungsi jantung, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada juga berperan sebagai alat transportasi dalam tubuh, di mana nanti darah itu akan bertugas membawa nutrisi dan mengangkut zat-zat sisa. Kemudian bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu ada 4. Yang pertama itu ada serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava atas dan bawah yang kemudian dialirkan ke bilik kanan jantung. Kemudian ada yang namanya serambi kiri, yaitu berfungsi sama seperti serambi kanan, tetapi dialirkan ke bilik kiri jantung. Kemudian untuk bilik kanan, yaitu berfungsi untuk memompa darah kotor dari serambi kanan ke paru-paru. Yang keempat yaitu ada bilik kiri, fungsinya sama seperti bilik kanan, tetapi pada bilik kiri ini darah yang dipompa dari serambi kiri itu ke seluruh tubuh melalui aorta atas dan bawah. Kemudian ada juga yang namanya perikardium, yaitu membran serosa yang menghasilkan cairan sorus untuk melupasi jantung. Kemudian ada yang namanya juga katup, yaitu untuk mengalirkan darah ke satu arah. Nah, katup ini ada 4 katup, yaitu ada tricuspid, katup pulmonar, mitral, dan katup aorta. Kemudian untuk ada juga yang namanya otot jantung, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan merupakan otot yang terkuat karena bekerja secara terus-menerus. Kemudian di dalam jantung itu ada yang namanya peredaran darah. Nah, darah itu merupakan pembawa molekul. Adapun serangkaian reaksi yang dilalui di mana oksigen yang terlibat, energi yang dihasilkan, serta yang diperlukan untuk mengemudi reaksi metabolisme sel-sel. Nah, peredaran darah ini merupakan sistem organ yang memiliki peranan sangat penting untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel dari sel. Nah, sistem peredaran darah ini ada 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, untuk pembagiannya, itu juga ada yang namanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, prosesnya itu dimulai pada saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, pada paru-paru bagian alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru itu kembali ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Kemudian untuk peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengangkut darah yang akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, untuk prosesnya yaitu ketika darah dipompa oleh jantung dari bilik kiri, itu akan masuk ke aorta dan arteri. Selanjutnya akan masuk ke kapiler di seluruh tubuh. Nah, dari kapiler seluruh tubuh ini akan menuju ke venula, dilanjutkan ke vena, dan vena cava yang akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Nah, kemudian untuk proses pembentukan jantung, ini ada
Tiga, yaitu yang pertama itu pembentukan buluh jantung atau tubing. Nah, awalnya jantung itu merupakan sebuah buluh atau tabung lurus yang berasal dari fusi sepasang primordia yang simetris. Buluh jantung ini dindingnya terdiri atas tiga, yaitu ada endokardium, ada miokardium, dan epikardium. Nah, buluh jantung ini akan mengalami elongasi atau perpanjangan, dilatasi, dan konstriksi di beberapa tempat membentuk atrium primitif. Komponen vertikal yang terdiri dari segmen inlet dan outlet dan transversus arteriosus yang nantinya akan menjadi aorta dan arteri pulmonalis. Kemudian yang kedua yaitu ada pembentukan jerat jantung atau cardiac looping. Nah, buluh jantung ini kemudian akan memanjang dan membengkok. Nah, bagian cephalus itu membengkok ke ventral, kaudal, dan ke kanan. Sementara bagian kaudal itu bergeser ke dorsokranial dan kiri. Pembengkokan ini akan membentuk rongga jantung yang selesai pada hari ke-28. Nah, selain itu juga akan terjadi perluasan. Kemudian ada juga persambungan antriventrikular kelak akan membentuk saluran antriventrikuler yang menghubungkan atrium primitif dengan vertikal embryonik. Nah, untuk akhirnya, untuk pembentukan jerat jantung ini, buluh jantung yang masih berdinding licin ini mulai membentuk trabekulasi di dua daerah yang berbatas tegas, dapat proksimal dan distal terhadap primary interventricular foramen. Nah, sedangkan sepertiga bagian bulbu cordis yang bertrabekulasi disebut vertikal kanal primitif. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembentukan sekat jantung atau septasi. Nah, pada pembentukan ini yaitu terjadi pada hari ke-27. Nah, proses ini terjadi pada segmen antar transversus arteriosus. Nah, pembentukan sekat common antrium pada akhir minggu keempat antrium itu terbentuk sekat yang disebut dengan septum premium. Nah, sekat ini tumbuh dari atap antrium communis meluas ke arah bantalan endokardial di dalam kanalis antrivertikuler. Lubang antara lapisan bawah septum primum dan bantalan endokardial adalah ostimus primum. Nah, dalam perkembangannya, perluasan dari bantalan endokardium superior dan inferior itu tumbuh panjang seperti septum. Nah, tetapi sebelum penutupan sempurna timbul lubang pada septum. Nah, kemudian untuk rongga primitif kanan itu meluas hingga menimbulkan suatu lipatan baru yaitu septum sekundum yang tidak pernah membentuk suatu pemisahan sempurna. Kemudian hubungan antara kedua rongga atrium merupakan suatu celah yang memanjang kemudian miring. Nah, kemudian setelah lahir, jika peredaran darah melalui itu melalui paru-paru itu mulai bekerja dan tekanan darah dalam antrium kiri meningkat, maka katup foramen oval itu tertekan pada septum sekundum. Dengan menutupnya foramen oval, maka atrium kanan akan terpisah dari atrium kiri. Nah, sehingga sekat hasil penutupan tersebut kemudian dinamakan dengan fossa ovalis. Nah, kemudian turunan mesoderm yang kedua itu ada yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki struktur seperti batang. Nah, sistem peredaran darah ini itu sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung dan menyebar ke seluruh jaringan lalu kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah ini merupakan bagian dari jantung. Kemudian fungsinya yaitu mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai untuk kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama itu pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu terletak di dalam tubuh dan bekerja mengeluarkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh.
Nah, darah yang diangkut itu mengandung oksigen yang tinggi, kecuali pada pembuluh darah. Nah, pembuluh nadi ini terdiri dari dua, yaitu pembuluh nadi aorta yang terletak dari vertikal kiri untuk membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga yang namanya pulmonalis, yaitu terletak di vertikal kanan untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung untuk menuju ke paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu ada pembuluh bali atau vena. Pembuluh ini itu bekerja mengalirkan darah masuk ke jantung, dan darah yang diangkut ini merupakan darah yang mengandung oksigen yang rendah dan tinggi karbon dioksida. Pembuluh darah vena ini yang besar itu disebut superior dan inferior yang terdapat pada atrium kanan, dan juga ada atrium kiri, pembuluh darah yang berasal dari paru-paru yang disebut dengan pulmonalis. Nah, vena ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembuluh darah kapiler, merupakan pembuluh darah yang berbentuk kecil dan halus, dindingnya tipis dan berpori, bekerja menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh, di mana nanti akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan dalam pembuluh kapiler ini banyak sekali mengandung oksigen. Kemudian perbedaan antara pembuluh darah nadi, bali, dan kapiler. Untuk letaknya, untuk pembuluh nadi itu lebih ke dalam, sedangkan vena itu dekat permukaan tubuh. Sedangkan untuk kapiler yaitu antara arteri dan vena. Untuk dindingnya yaitu tebal dan elastis pada arteri, untuk vena yaitu tipis dan kurang elastis, untuk kapiler yaitu tipis dan permeabel. Untuk tekanannya, tekanan di sini yaitu ketika terjadi luka, maka arteri itu akan memancar darahnya, sedangkan untuk vena itu hanya menetes. Untuk kapiler, yaitu peralihan antara stem bertekanan tinggi dengan stem bertekanan rendah. Untuk arah aliran, itu meninggalkan jantung untuk arteri, menuju jantung pada vena, dan berawal dari arterior pada kapiler. Kemudian untuk darahnya, untuk arteri dan kapiler itu mengandung oksigen, sedangkan vena itu mengandung karbon dioksida. Untuk katupnya, satu katup pada pangkal aorta pada arteri. Untuk vena, banyak katup di sepanjang pembuluh darah. Untuk kapiler tidak memiliki katup. Kemudian perkembangan